seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Wah, luar biasa. Yeay. Bagaimana kabarmu, Ye? Wah, puji Tuhan, luar biasa.
luar biasa. Maaf ya. Apa? Aku mau pulang dulu. Oke. Mau lihat hasil ulanganku tadi, ya? Oke, tak tunggu. Oke. Wah, mana ya? Wah, ini bukan. Ini, oh ini ya. Oke. Berapa nilainya? Luar biasa. Hore, aku dapat nilai 50. Oke. 50 itu bukan bagus. Oh, jelek ya? Oh, jelek. Emang kamu dapat berapa? 100. Hah? Berarti jelek. Aku harus gimana? Kamu harus belajar. Harus nangis. Belajar. Padahal aku sudah tidak belajar loh. Kan kamu belajar game toh? Ya. Aku padahal sudah belajar loh. Belajar apa kamu? Belajar main game. Wah, Ngegame tuh belajar ya? Tinggal ngegame aja. waduh lah bagaimana ini? Oh, nggak boleh kalau belajar ngegame itu. Emang kamu belajar? Oh, belajar. Belajarnya bagaimana? Baca buku dong. Oh iya ya. Iya. Berarti aku salah. Iya. Aku harus bagaimana? Kamu harus belajar yang giat, yang tekun. Oh gitu ya. Iya. Iya teman-teman, kita harus belajar supaya kita bisa mengejar cita-cita. Iya, benar tuh teman-teman. Ya teman-teman. Iya. Wah, kalau begitu aku harus belajar nih. Banyak membaca buku, mengerjakan PR. Ya, halo teman-teman. Teman-teman juga ya? Iya. Oke. Wah, kita akan ibadah online dulu ya. Teman-teman ikuti ya teman-teman. Oh ya. Di rumah ya. Ya. Oke, kita ketemu ya. Dadah. Shalom. Bagaimana kabarnya generasi Yoel? Luar biasa. Ya pasti luar biasa ya. Coba lihat, lambaikan tangan yang sudah ganteng, sudah cantik semua ya. Siap memuji Tuhan? Siap. Kita berdoa sebentar. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, Engkau Allah Engkau Allah yang sangat baik. yang sangat baik. Kasih setiamu Kasih setiamu selalu baru selalu baru setiap hari. setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau Kami mau menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman. mendengar firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. beri aku hati yang menyembah, Hati yang menyembah, hati yang mendengar Tuhan. hati yang mendengar Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah hidupku Jamah hidupku hari ini. hari Di ini. dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya siap saya siap beribadah. beribadah. Semua katakan Amin. Siapa yang siap beribadah katakan amin. amin. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Hari ini Ruth akan memimpin kita dalam yel-yel dengan semangat ya Ruth. Siap? Siap. Oke, hitungan ketiga Ruth. 1, 2, 3. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat. Taat. Setia. Cinta Yesus. Genyo. Asik-asik. Jos. Sekali lagi Ruth dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat. Taat. Setia. Cinta Yesus. Genyo. Asik-asik. Jos. Siapa siap memuji Tuhan? Semuanya berdiri, nanti ikuti gerakan kakak-kakak di depan. Yeay. Ada sebuah lagu berkata ICL, LOVE, artinya apa kak? Love. Love artinya apa? Cinta. Cinta, kasih. Setiap orang membutuhkan kasih Tuhan. Siapa yang butuh kasih Tuhan? Yeay, amin. Sebelumnya coba katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. cinta, Cinta. saya. Saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. cinta,
cinta, saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sukacita semuanya. Amin. Berikan gerakan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. katakan I say L ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. everybody. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs Sekali some lagi ya. love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. everybody. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some Everybody. love. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Semua katakan haleluya. Haleluya. Siap percaya katakan amin. Amin. Kita dikasih Tuhan ya, percaya, oke? Kita akan nyender ke Tuhan, kita akan mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on. Sekali lagi, whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on?
untuk Tuhan Yesus, amin. Amin. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Sekali lagi I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Sekarang kita mau katakan dengan bahasa Jawa, teman-teman. Siap. Goyang Kak. Nyender. Isisne sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo. Nyender ning sisine sopo. Nyender ning sisine sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Sekali lagi dengan semangat, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Amin. Amin. Kepada siapa kita bersandar? Pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kepada siapa kita nyender? Kepada Tuhan Yesus. Coba pergerakan nyender gimana? Nyender. Nyender sama gini ya. Iya, nyender. Kita mau nyender sama Tuhan Yesus. Sore hari ini kita mau bersandar hanya kepada Yesus sebab Dia Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Mari saya mau aja anak-anak di rumah, papa mama, kita mau nyembah Tuhan. Pejamkan mata, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita menyembah Dia. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih kami punya Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi
baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Saya mau ajak semua anak-anak angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku memuji, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, dengan lebih sungguh-sungguh lagi, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Walaupun mungkin teman-teman ada di rumah, walaupun mungkin teman-teman sendiri, mari kita tidak malu untuk kita memuji Tuhan. Engkau boleh mengikuti nyanyian, engkau boleh mengikuti lagunya, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau boleh berdiri di hadapan HP-mu atau televisimu atau laptopmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan menyembah Tuhan. Karena kita sedang datang kepada Tuhan. Di tempatmu masing-masing, di rumahmu masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Angkat tanganmu nak, tinggi-tinggi. Haleluya. Sama setiap anak-anakmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi
ciptakan, Bapa ku ciptakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Setiap anak-anak, teman-teman yang ada di rumah. Engkau mengasihi kami semua. Sekalipun kami tidak mengerti, tidak memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih-Mu. Tapi kami mau percaya kasih Tuhan melingkupi setiap teman-teman yang ada di rumah, yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan juga melingkupi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau belajar betapa Tuhan mengasihi kami. Sekalipun kami mengalami hal yang buruk, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya pasti dahsyat, pasti luar biasa. Pasti teman-teman hebat-hebat. Ya jangan seperti Yoyo tadi ya. Dia mau ulangan malah bermain. Malah main ini gamenya banyak banget. Waktu ulangan dapat nilainya tidak bagus ya. Tapi kita percaya kalau teman-teman belajar sungguh-sungguh. Bukan karena pengen nilainya baik. Tapi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menurut teman-teman, Tuhan lebih senang kalau anak-anaknya malas. Atau Tuhan lebih senang kalau anak-anaknya rajin. Ayo, siapa yang setuju Tuhan lebih senang kalau anaknya malas? Angkat tangan. Wah, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang setuju kalau Tuhan lebih senang kalau anak-anaknya rajin? Angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan. Puji Tuhan ya. Tuhan senang ketika kita anak-anaknya rajin. Oleh karena itu teman-teman harus rajin mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Karena kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pergi ke satu tempat di mana tempat itu ada perlindungan Tuhan. Nanti kemudian hari ketika Israel Mesir ditimpa tulah, tanah itu ada perlindungan Tuhan. Sebab di tanah itu ada Tuhan yang memelihara umatnya. Dan mereka datang ke sana. Orang Israel waktu itu datang ke tanah Mesir, bermukim di tempat itu cuma sekitar 70 orang. Yaitu Yakub, anak-anaknya dan cucu-cucunya. 70 orang berangkat dari tanah Kanaan pergi ke tanah Mesir. Di tanah itu namanya adalah tanah Goshen. Nah teman-teman ingat, kita akan pergi ke sana ya. Tapi Kak Yusak belum tahu jalannya. Jadi Kak Yusak akan melihat sesuatu untuk menunjukkan jalannya. Apa itu? Ayo. Apa? Iya, peta. Peta. Weh, petanya di sini ya teman-teman. Lihat di sebelah sini. Ini adalah tanah Goshen ya. Ini adalah Mesir, daerah Mesir ya. Yang kakak ini, nah di sini ini adalah Laut Merah ini ya, Laut Merah. Dan kalau kita lihat tanah Goshen ini tanah yang subur. Ini kalau difoto dari Google ya terlihat di sini penuh hijau. Kenapa teman-teman? Padahal yang lain, daerah yang lain tandus. Karena tanah Goshen itu adalah delta Sungai Nil. Wah, delta itu apa ya? Muaranya ya. Jadi Sungai Nil dari bawah sana membawa kesuburan ya. Humus yang ada di benua Afrika terbawa aliran Sungai Nil dan mengendap di tanah ini. Maka di tanah ini jadi subur, sangat cocok untuk pertanian dan peternakan. Dan waktu itu bangsa Israel suka mengembalakan domba untuk korban. Jadi mereka dibawa ke sini karena mereka
ada tempat yang cocok untuk mereka yang mengembalakan dombanya. Nah, kita akan segera menuju ke tempat ini teman-teman. Ya. Wah, langsung datang sini ya teman-teman. Ya harusnya saya malu dulu ya. Wah, ini loh teman-teman ya. Saya keluar dulu harusnya tadi ya. Sebab kalau enggak tadi saya terbang di sini ya. Keluar dulu baru sampai di sini ya. Tapi enggak apa-apa ya. Nah, lihat. Kemana ya ini teman-teman? Petunjuknya gede banget ya. Ke sana Tanah Goshen, ke sana juga. Ya. Mau lewat mana? Sana atau sana? Nah. Sana atau sana? Ayo. Nah, ini semua menunjukkan di situ. Wah, ya kan? Ya, lewat sana aja. Ya, yang lebih dekat. Ya, teman-teman lihat. Tanahnya luas banget ya, teman-teman. Dan hijau. Sangat cocok untuk pertanian, sangat cocok untuk menggembalakan ternak. Ya, subur sekali ya. Dulu orang Israel ada di tempat ini. Mereka berkembang di tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan memelihara mereka. Siapa yang membawa orang Israel ke sini? Tuhan. Melalui siapa? Melalui seorang yang bernama Yusuf. Yusuf pergi ke Mesir bukan karena dia pengen belajar di sana, bukan karena dia pengen berkembang di sana awalnya. Dia Yusuf ini pergi ke tanah Mesir karena sama kakak-kakaknya dijual, dijadikan budak. Siapa yang mau dijual? Harganya berapa? Ya, nah Yusuf dijual teman-teman, dijadikan budak. Senang atau tidak? Pasti tidak senang. Yusuf di sana dijadikan budak, kehilangan kebebasannya, kehilangan kemerdekaannya. Dia harus menderita, dia harus bekerja, tetapi dia rajin. Karena dia tahu dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk Tuhan. Dan dia tahu masa depannya adalah masa depan yang penuh harapan. Sekalipun dia dijadikan budak. Suatu ketika kelaparan melanda tanah Mesir dan seluruh dunia, teman-teman saudara-saudaranya yang dulu menjual Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan secara tidak sadar atau secara kebetulan, tapi saya percaya Tuhan sudah atur semuanya. Mereka ketemu Yusuf yang sudah menjadi penguasa di daerah ini. Kalau saya jadi Yusuf ketemu sama mereka, wah kamu dulu yang menganiaya aku kan, wah aku akan balas kamu. Aku balas. Sekarang aku sudah punya teman banyak. Sekarang aku sudah kaya, aku bisa membalas. Kamu sekarang menjual aku, sekarang kamu ganti tak jual. Atau aku bisa membalas kamu lebih kejam. Kira-kira Yusuf balas enggak? Nah, kita lihat sekarang. Apakah Yusuf membalas saudara-saudaranya? Apakah Yusuf mau membalas karena dia dulu pernah diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya? Nah, kita lihat apakah dia balas atau tidak. Jangan kemana-mana. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya.
beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang ini akan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang itu dengan garam, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam karungnya, dan pialaku, piala merah itu, taruhlah di dalam karung anak musuh, serta uang pembayaran demi juga." Ketika paginya hari terentang, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupannya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi. Sebelum aku mati. Nah teman-teman, ternyata
Yusuf tidak balas kakak-kakaknya. Dan Alkitab bercerita ketika ayah mereka meninggal, saudara-saudara takut. Jangan-jangan Yusuf tidak menghukum kita karena dia takut sama ayah kita. Dan sekarang ayah kita sudah meninggal, pasti dia mau menghukum kita. Karena waktu kita dulu siksa dia, kita buang ke dalam sumur, lalu kita jual. Dia begitu menderita, dia begitu berteriak minta ampun sama kita. Wah, pasti hatinya sangat sakit. Jadi mari kita utus orang untuk datang kepada Yusuf minta maaf. Lalu mereka kirim orang, dan orang itu datang kepada Yusuf. Saudara-saudaramu bilang, ayahmu sebelum meninggal itu berpesan, Yusuf, ampuni saudara-saudaramu, maafkan mereka, jangan kamu balas. Lalu Yusuf menangis, dia berkata, dia datangi saudara-saudaranya, aku tidak akan balas, sebab aku tahu sekalipun kamu membuat aku celaka, kamu telah membuat rencana yang jahat terhadap diriku, tetapi Tuhan membuat rencana yang hebat dalam diriku. Jadi Tuhan mengatur semuanya, membuat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Teman-teman, kalau kita tahu Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita, kita akan mudah untuk mengampuni. Sebab kita tahu Tuhan bekerja lebih daripada apapun dan siapapun. Bahkan semua yang buruk diubah oleh Tuhan jadi yang baik dalam hidup kita. Seperti Yusuf yang buruk dalam hidupnya, tapi ternyata di balik semua itu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin teman-teman ada yang berkata, aku juga sedang mengalami hal yang buruk. Mungkin kesehatanmu buruk, mungkin keluarga kita sedang buruk, mungkin kehidupan kita sedang buruk. Tapi kita mesti belajar percaya Tuhan merencanakan yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan merencanakan yang hebat dalam hidup kita. Sebab Bapa kita Bapa yang baik. Kita akan kembali, saya akan pergi dari sini, kita akan kembali ya. Kita udah sampai teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semua? Siap gak? Ketika Yusuf masih menjadi budak, dia bekerja dengan rajin menyiapkan semuanya. Karena dia tahu sekalipun belum menjadi kenyataan, dia tahu Tuhan sedang merencanakan yang ajaib dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan dan Alkitab berkata Yusuf disertai oleh Tuhan. Kalau teman-teman disertai oleh Tuhan, teman-teman akan mendapat kekuatan yang hebat yang dari Tuhan. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Ayo kita datang, kita tetap percaya. Tuhan, Bapa, Engkau baik dalam hidupku. Selingkungan boleh tidak baik, tapi Bapa kita, Bapa yang baik. Keadaan boleh tidak baik, tapi Bapa kita di surga, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Engkau lalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Kita katakan dengan percaya, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Mungkin keadaan kita tidak baik, lingkungan kita, sekeliling kita, dunia sedang tidak baik, ekonomi mungkin sedang tidak baik, keluarga sedang tidak baik, tapi kita percaya Bapa kita
dalam hidup kita. Bapakku cinta, Kita memuji Tuhan. aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Sekali lagi kita katakan, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Bapak, kami berdoa, lihat teman-teman yang angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang mungkin keadaannya tidak baik, tetapi mereka angkat tangan karena percaya Engkau tidak pernah tidak baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Teman-teman, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kalau ada teman-teman di sini yang belum mengundang Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, saya ajak teman-teman untuk buka hatimu, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Maka engkau akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia bukan hanya baik dalam hidup kita sekarang. Dia baik karena Dia menyelamatkan hidup kita dari hukuman kekal. Yang mau mengundang Tuhan Yesus, ikuti kata-kata Kak Yusa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuk dalam hati saya. Mulai hari ini Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup saya. Pegang hidup saya. Jadikan saya anak-anak Bapa. Selamatkan saya dari hukuman kekal. Ampuni saya dari semua dosa saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siapa yang merasakan Tuhan baik dalam hidup kita? Wah, semua angkat tangan, puji Tuhan, luar biasa. Nah teman-teman, kalau ada teman-teman yang didorong atau digerakkan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer ke nomor-nomor yang ini ya. Nah, minta tolong papa dan mama, nanti mereka akan tahu bagaimana caranya. Dan kita akan ketemu nanti hari Rabu di acara Komsel Anak. Jangan kemana-mana ya, jam 5 WIB hari Rabu ya. Komsel Anak. Kalau teman-teman punya cerita kesaksian, teman-teman boleh kirimkan kesaksiannya ke nomor-nomor di bawah ini juga ya, supaya itu bisa memberkati banyak orang ya. Dan hari ini kita akan memperkatakan super firman kita bersama Kak Kekel. Tuhan memberkati. Yeay. Siapa siap untuk memperkatakan super firman hari ini? Siap? Siap. Kita baca ya dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Super firman Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya Kak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Super firman Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Gomez. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore adik-adik. Selamat sore adik-adik yang ada di sana. Ada di juga yang di sini, Ya. ada juga yang di radio ya mungkin ya. Oke, selamat sore semuanya dari Kak Hana dan Kak Gomez ya. Oke, jumpa lagi di sesi aktivitas seperti biasa. Nanti kita ada kuis dan juga ada aktivitas bersama Kak Hana. Jangan lupa adik-adik, nanti waktu aktivitas difoto, di video, Betul lalu sekali. post di IG kita ya Kak ya. Betul sekali. Joel Kids Ministry. Yang dengan pakai Z. Z. Ya. Atau ke akun TikTok kita juga ya, Joel Kids Ministries. Jangan lupa foto, video dan kirim ke IG atau ke TikTok kita. Nah, Oke Kak, sekarang kali ini Kak Hana, ya. Kak Gomez akan minta adik-adik ketika mengikuti kuis harus benar-benar memperhatikan. Ya, betul. Karena ada clue yang nanti kalian lihat di layar ya. Oke? Ya, kita mulai Sudah siap? Kak. Nah, sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Iya. Nomor 1. Dengarkan baik-baik ya. Nanti Kak Hana yang akan menghitung. Oke. Ya. Oke. Nomor 1. Siapakah nama ayah Yusuf? Apakah Yohanes, Yeremia, ataukah Yakub? 1, 2, 3. Jawabannya Dan adalah Yakub. Yakub. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ada sesuatu yang di layar yang kalian harus perhatikan ya. Dengarkan baik-baik ya. Nomor 2. Siapakah yang menyuruh orang untuk datang menemui Yusuf di Mesir? Teman Yusuf, anak buah Yusuf, atau saudara-saudara Yusuf? 1, 2, 3. Jawabannya adalah saudara-saudara Yusuf. Sekali lagi perhatikan baik-baik ya, nomor yang 3. ada di layar. Oke. Nomor 3. Apa isi pesan yang diberikan saudara-saudara Yusuf untuk minta hadiah? Untuk minta ampun? Atau untuk minta jajan? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Untuk minta ampun. bukan minta jajan ya Kak ya. Oke, next number please. Yang keempat, number 4. Sikap apakah yang dilakukan saudara-saudara Yusuf ketika mereka menemuinya secara langsung? Sujud di depan Yusuf, menari di depan Yusuf, atau nyanyi-nyanyi di depan Yusuf? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Sujud di depan Yusuf. yeay. Nah, adik-adik, ada yang berbeda kan di layar tadi? Nah, dari semua jawaban yang kalian berikan, pertanyaan Kak Gomez atau permintaannya adalah, dapatkah kamu menemukan satu nama, ya, satu nama orang yang juga mengalami hal dibenci, Siapa ya? difitnah, tapi selalu mengampuni dan akhirnya menjadi penyelamat segala bangsa? Yeay, siapakah dia? Dapatkah kamu menemukannya? Kalau kamu sudah temukan, nah boleh kalian nanti tuliskan jawabannya langsung ke IG Joel Kids Ministry dengan Ya. Z ya. Dan lebih hebat lagi adalah jika kalian sudah menemukan namanya, kalian boleh bersaksi, boleh juga menuliskan kata-kata yang luar biasa yang ingin kalian sampaikan dengan nama tersebut. Ya, Kak Gomez belum akan menyampaikan, tapi kalian bisa menemukannya. Ya. Ya, sekarang kita beralih ke aktivitas bersama Kak Hana. Oke.
Ya adik-adik, jadi tadi di firman Kak Yusak sudah bercerita tentang Yusuf. Nah, jadi kita akan membuat a heart like Joseph atau hati seperti Yusuf. Hati yang penuh pengampunan ya Kak ya. Walaupun sudah disakiti dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Luar biasa ya. Ya, pertama Kak tolong minta pegangin. Oke. Bahannya adalah 4 lembar kertas putih. Oke. 4 lembar kertas putih. Jadiin 1 terus dilipat 2. Dilipat 2 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu digambar hati tapi separuh aja. Karena mau digunting. Separuh hati ya Kak ya. Seperti ini ya. Tuh. Kita gunting. Mengikuti garis yang ada. Dan tentunya harus hati-hati kalau menggunting. Ya. Kalau adik-adik belum berani menggunakan gunting, bisa minta tolong bantuan papa mama. Betul. Ya. Oke, sudah selesai dibuka. Tada. Tada. Jadi gambar hati dan dia ada 4 lembar ya. Karena tadi 1, kertasnya 2, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap hati ini adik-adik akan menulisnya dengan sesuatu. Nah, ini kakak sudah menyiapkan yang sudah jadi ya. Hati yang pertama silakan ditulisi dengan mengampuni seperti Yusuf. Hati yang pertama mengampuni seperti Yusuf. Boleh Seperti dibantu ini, ya kalau yang belum bisa ya. Boleh Masih dihias belajar. tentunya. Oke. Nah, Lalu hati yang kedua ditulis dengan nama kalian. Nah, karena nama kakak Hana jadi tulis Hana ya. Ini ditulis dengan nama kalian masing-masing. Hati yang kedua. Hati yang ketiga. Hati yang ketiga silakan ditulis forgiveness atau artinya dalam bahasa Indonesia pengampunan. mengampuni ya, pengampunan. Ya, Kalau ada dia mau tepatnya. mengganti dengan pengampunan boleh, oke? Pengampunan atau mengampuni boleh ya. Hati yang ketiga. Dan yang terakhir hati yang keempat tentu saja super firman kita dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Lalu di setiap hati dipasangin selotip 2 sisi ya. Buka. Nah ini semuanya dipasangin selotip 2 sisi. Kalau adik-adik tidak punya selotip 2 sisi mau pakai lem juga Pakai boleh, lem boleh. ya. Lem. Oke. Kalau khusus anak-anak bagusnya lem yang kering ya Kak ya. Oke. Tapi kalau kakak-kakak boleh pakai lem yang sedikit Basah. cair. Ya. Nah ini dibuka semua selotipnya. Oke. Banyak Kak ya biar lengketnya Iya, bagus. biar bagus hasilnya. Ini sudah kakak buka semua selotipnya. Adik-adik jangan lupa ambil tali, boleh rafia atau pita atau apa yang di rumah ya. Sepanjang ini. Jadi 2 lalu diikat ujungnya. Diikat ujungnya. Nah, lalu kita akan tempel di tengah. Sudah ada ya. Nah, lalu hati-hati tadi, hati-hati. Hati Ada yang ada. 4. Kita tempel semua jadi 1. Ya. Direkatkan jadi 1. Ya. Oke. Wow. Sudah jadi. Nah, bisa digantung ya Wah, adik-adik tuh. bagus sekali. Ada nama kalian. Ada mengampuni seperti Yusuf, ada super firman, dan ada forgiveness tadi ya. Yes. Selamat mencoba. Bisa digantung ya untuk hadiah. Oh ya, bawahnya bisa dikasih hiasan apapun Ya. terserah adik-adik ya, sesuai kreasi. Kreasi kalian ya. Terima kasih Kak Gomez. Oke, kita akan memperkatakan super firman kita. Yuk adik-adik berdiri yuk. Siap. Yuk Kak, 1, 2, 3. Super firman. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin.
Sekian dari Kak Hana dan Kak Gomez. Sampai ketemu di ibadah genyo berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, dadah. Tepuk tangan buat anak-anak generasi YOEL. Luar biasa. Setia sampai akhir, cinta Yesus luar biasa. Amin. Oke, kita akan ketemu hari Rabu di Konsel Anak Generasi YOEL jam 5 sore. Jangan lupa untuk follow IG dan TikTok Joel Kids Ministry pakai Z ya. Kemudian like, komen dan subscribe, juga share ke teman-temanmu supaya banyak anak yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, di bulan Desember jangan lupa kita akan ada perayaan Natal Generasi YOEL. Wow, udah gak sabar ya kita mau Natal bareng merayakan kelahiran Yesus. Siapa yang mau? Ya, tanggal 19 Desember jam 6 sore hari Sabtu kita akan merayakan ibadah Natal bersama. Yeay, semangat. Siapa semangat? Oke, terima kasih buat papa mama yang bukan juga buat teman-teman dari Jogja dan luar Jogja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning sisine sopo, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi YOEL minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.